Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil a'zami wal ajab bi syafa'ati wal ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muallifi hadzal kitabil mukarram Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada an-naf'alihi wa bi'umumihi fid daraini amin. Baik, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebelumnya turun hujan yang mungkin jadi ujian buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terpilih, ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu itu adalah salah satu yang mungkin dilupakan oleh banyak orang. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban, ya, lupa. Jadi orang ingatnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Jadi selesai urusan hidup, selesai hidup kayaknya udah lengkap gitu. Ya, padahal masih ada kewajiban yang lainnya, yaitu salah satunya menuntut ilmu. Kita lanjutkan pembahasan kita. An Aliyin, ya, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu annahu qala. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Manishtaqa ilal jannah." Barang siapa yang rindu, ya, barang siapa yang merindukan surga, sar'a ilal khairat, maka hendaklah dia cepat-cepat. Kalau orang rindu sama surga, ya, kalau orang rindu sama surga, hendaklah dia buru-buru gitu. Ya, kita kalau rindu sama seseorang kan buru-buru pengen ketemu, ya. Nah, kata Sayyidina Ali, kalau orang rindu sama surga, sar'a ilal khairat, maka cepat-cepatlah, buru-burulah dia mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita rindu sama surga, syaratnya itu harus buru-buru, cepat-cepat mengerjakan kebaikan. Karena kalau kita nggak berbuat baik, mustahil. Ya, mustahil kita akan bertemu dengan sesuatu yang kita rindukan. Gitu. Ya, kalau kita rindunya misalkan ibu-ibu sama anak yang merantau di luar kota, ya buru-buru telepon, atau buru-buru ke kota tersebut, atau anaknya buru-buru pulang ke Jakarta. Nah, kalau kita rindunya sama surga, kata Sayyidina Ali, ya udah, kerjain kebaikan, apa aja kebaikan. Nolong orang, ibadah, ya, sedekah, ya, apa aja semuanya. Yang itu adalah sebuah kebaikan, maka insya Allah itu adalah menjadi jalan kita untuk menghilangkan rasa rindu kita kepada surga. Artinya apa? Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah surga. Ini saya tanya ibu nih, rindu nggak sama surga? Rindu nggak bu sama surga? Nah, kalau ibu rindu sama anak keluar kota, itu tinggal jalan ke sana kota. Nah, kalau rindu sama surga tuh pintunya itu matian. Ya, jadi kalau ibu rindu sama surga, ya mati dulu. Rindu nggak bu sama surga? Rindu. Mau nggak mati?
Pasti. Karena nggak mau mati. Jadi mustahil rindu sama surga, pengen masuk surga, tapi mati nggak mau. Jalannya apa? Ya kan al-mautu baru. Kematian itu ibaratnya sebuah pintu yang lunas dan akhirnya setiap manusia itu akan masuk ke dalam pintu itu. Jadi makanya disebutnya kan alam kubur itu kan barzakh. Ya, barzakhun itu artinya pemisah. Yang alam kubur itu nama lainnya alam barzakh, alam pemisah. Pemisah apa? Antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi kita masuk dulu tuh, masuk. Ya, baru kita akan melewati apa namanya dimensi yang lain. Dari dimensi yang satu masuk itu, baru kita akan sampai di dimensi yang lain. Itu kata Sayyidina Ali. Wa man ashfaqa ya minan intaha 'an syahawat. Dan kata Sayyidina Ali lagi, barang siapa ya ashfaqa ini maknanya hadar itu waspada, hati-hati. Jadi barang siapa yang sangat berhati-hati minanar dari api neraka, intaha 'an syahawat. Jadi dia harus meninggalkan, dia juga harus berhati-hati tentang syahwat itu keinginan yang berlebihan. Dan kalau makan sekedarnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia berlebihan itu tercela. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebihan. Apa aja kalau kita berlebihan itu jadinya tercela. Ya, jadi tidak baik lagi. Maka kata Sayyidina Ali, barang siapa yang waspada, yang berhati-hati terhadap api neraka, maka dia juga harus meninggalkan. Dia harus berhati-hati juga terhadap yang namanya syahwat, yang keinginan yang berlebihan. Itu cukup aja, cukup. Ya kalau guru kita, guru Kiai Muhammad Kiai Haji Umar Haris Sakam itu bilang gitu, minta rezeki cukup gitu. Ya, jadi kalau kebutuhan ada, ya karena yang banyak belum tentu cukup. Ya, yang banyak belum tentu. Lalu berikutnya Sayyidina Ali berkata, wa man tayaqqana bil maut, dan barang siapa yang meyakini kematian, ini ibu yakin kan ya, dengan adanya mati? Pasti ya, pasti yakin ya. Alhamdulillah. Jadi barang siapa yang yakin dengan kematian, in hadamat alaihi ladzat, maka kalau kita yakin terhadap kematian, maka kita harus memutus kelezatan, kenikmatan tadi ala kadarnya. Jangan dikejar terus. Kenapa? Karena takutnya dikhawatirkan kita lupa sama yang namanya mati. Ya kadang orang numpuk harta gitu ya, yang haram banyak. Ya kalau kita lihat di media sosial, di media televisi, itu koruptor itu ya korupsinya triliunan. Ya, saya pribadi aja uang 1 miliar belum pernah lihat. Ini orang nyolong sampai 1 triliun, 1 triliun, 8 triliun. Ya, apa yang mau dikejar? Akhirnya dia lupa bahwasanya yang dia cari itu nanti bakal ditinggal. Ya bakal ditinggalin, nggak mungkin dibawa. Ya, coba kalau kita dekat dari kuburan Cina, itu seringnya apa pencuri ya, paling kuburan itu pernah dengar nggak? Maling kuburan itu kan yang dimalingin kuburan Cina. Kenapa kan dimalingin? Ya kan karena dia ikut dikubur. Kalau dia mau malingin kuburan orang muslim, apa yang diambil? Iya, diambil orang. Maaf ya, dalam syariat Islam itu gigi emas kan ada beberapa saudara kita yang pakai gigi emas ya. Itu kalau giginya bisa dicopot, copot. Tapi kalau nggak bisa dicopot, jangan dipakai tang, itu nggak boleh, menyakiti. Seandainya bisa dilepas, lepas. Ini kalau ya Cina-Cina yang non muslim ya, itu kan dikubur sama harta bendanya. Maka ketika malam banyak maling itu ngambilin. Ya ada perhiasan, ada uang, ada mungkin handphone kalau sekarang. Itu nggak ada manfaatnya. Gitu karena kita tahu malaikat itu kan nggak punya keinginan, nggak punya hawa nafsu. Malaikat nggak mau makan, iya makan aja nggak mau, apalagi duit gitu kan. Jadi apa yang kita kumpulkan itu nggak ada gunanya. Makanya ya nauzubillah min dzalik itu sampai orang menuntut harta sampai dengan menjalankan cara-cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man 'arafa dunya, lalu kata Sayyidina Ali, wa man 'arafa dunya, dan barang siapa yang mengetahui dunia itu,
hanat atau ya hanat alaihil musibah. Ya kalau kita tahu dunia itu apa? Ya di sini dijelaskan di annaha darul mihani wal mudurat. Jadi dunia itu adalah darul mihan, tempatnya musibah. Ya, jadi tempatnya musibah wal mudurat, dan juga tempat yang keruh, tidak jernih. Ya, banyak orang saling sikut sana sini untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ada orang pengen nyokol di dunia, sikut sana sini, tipu sana sini. Ini tempatnya kayak gitu, kata saya tadi. Jadi kalau kita tahu nih, kita udah tahu nih, dunia ini la'ibu walahun, ya, tempatnya main-main dan senda gurau. Dalam Al-Quran Allah menyatakan tempatnya main-main orang sama senda gurau belaka. Nah kalau kita udah tahu nih ya, maka hanat alaihi musibah, maka kita akan menganggap ringan setiap cobaan-cobaan yang Allah berikan. Jadi udah tahu nih, maka dunia ini tempatnya musibah, mihan, ya, walaupun dan juga tempat yang tidak jernih. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada kita tidak sedang, gitu, dapat ujian nih, ya memang tempatnya musibah. Maka caranya cuma dua, syukur dan sabar. Diberikan kenikmatan syukur, diberikan musibah, ya sabar, gitu. Ya, jadi itu aja cara kita menghadapi dunia ini. Wal maqalatu tasib, ya, dari Sayyidina Utsman qala itu berkata juga radhiyallahu anhu Sayyidina Utsman, arba'atun, ada 4 hal, ya, minal khisal, ada 4 macam, ada 4 hal, zahiruhunna fadilatun. Jadi secara jelas, secara nampak 4 hal ini adalah sebuah keutamaan. Jadi ada 4 hal. 4 hal ini adalah hal yang utama. Wa batinuhunna, dan hal yang tersembunyi, ya secara batin, secara tersembunyi, fardhatun, itu kewajiban. Jadi 4 hal ini 4 hal yang utama, namun ada makna di balik 4 hal ini. 4 hal ini adalah kewajiban. Ya, makna yang tersiratnya. Ya, wajibatun jelasnya adalah perkara-perkara yang fardu atau yang wajib. Yang pertama, mukhalafatus sholihin. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh ya bukan kiai juga, nggak mesti kiai, nggak mesti habaib, nggak mesti ustaz. Ya, orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi segala larangan Allah, itu juga orang soleh. Ya, jadi tidak mesti kita bergaul sama kiai dulu gitu. Orang soleh. Jadi mungkin ya di sekeliling kita nih, ibu-ibu di sini ada yang termasuk orang-orang yang soleh, ya, istri soleh, orang-orang soleh, ya. Jadi nggak mesti backgroundnya itu kiai, nggak mesti backgroundnya itu habaib atau backgroundnya ustaz. Nah yang pertama tadi atau sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh, ya, al-qa'imina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad, yaitu berdiri bersama, berdiam diri bersama bi huquqillah, dan menjalankan hak-haknya Allah dan juga hak-haknya hamba. Itu fadilah tuh, itu utama. Jadi kalau kita berteman sama orang yang biasa-biasa aja, ya itu biasa. Tapi ketika kita bergaul, berkumpul, berteman sama orang saleh, itu kata Sayyidina Utsman, itu adalah sebuah keutamaan yang paling bagus gitu. Main banyak teman bagus, main banyak teman, temannya soleh, itu lebih bagus, gitu ya. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti, mengikuti apa yang diikuti fi af'alihim, perbuatan mereka. Fardhatun, itu wajib. Jadi ketika kita berteman sama orang soleh, jangan cuma sekedar bergaul. Kan kita kalau udah teman dekat ketahuan bu, kesehariannya ya, dia begini. Nah kalau ada yang baik, kalau ada yang bagus, maka menjalankan apa yang dia kerjakan itu sebuah kewajiban. Ya, jadi kita ambil tuh ilmunya dari keseharian orang-orang soleh itu. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Apa yang diikuti? Fi af'alihimus shalihah, perbuatan mereka yang soleh itu adalah sebuah kewajiban. Ya, jadi itu tiru maksudnya. Ya, tiru iri, kan iri perbuatan yang nggak baik.
Nah, ketika kita iri sama seseorang dalam hal kebaikan, ya nggak apa-apa. Kita teman-teman kita nih suka ibadah, ibadahnya kita nggak pernah lakuin gitu misalnya. Oh, gua nggak pernah lakuin nih. Nah, ketika kita lihat dia melakukan, lakuin gitu. Ya, jadi jangan ketika kita kumpul sama orang soleh tapi kita tidak meniru kebiasaan-kebiasaannya, rugi. Ya, kita udah Allah amrokin lah istilahnya. Allah udah ngamrokin kita nih, udah mempertemukan kita sama orang soleh, tapi kita nggak niru, tidak ngambil, nggak mau nggak mau mengikuti apa yang dilakukannya, itu kita termasuk orang-orang yang rugi. Lalu yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, tilawatul Quran fadilatun. Membaca Al-Quran itu utama, Bu. Ya, baca Al-Quran. Ya, malah paling enak ibadah baca Quran ya. Itu utama. Wal amalu bihi fardhatun, tapi ngamalinnya ya itu wajib. Ya, ditulis sama baca Quran nih. Ya kan, malah di dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu banyak orang itu yang diangkat menjadi kekasih Allah, menjadi waliyun min auliyaillah, menjadi wali di antara wali-wali Allah, kekasih di antara kekasih-kekasih Allah. Itu kan jalannya banyak. Ada orang yang sholatnya biasa aja, wajib doang gitu. Ya sunnah paling ya yang standar-standar aja, kayak rawatib. Tapi dia punya amalan, dia wirid. Dia suka wiridan. Ya habis sholat dia wiridan, malam dia wiridan. Misalkan dia ngamalin sholawat. Ya, itu bisa diangkat jadi wali. Ada dia sholatnya biasa aja, wiridannya biasa aja. Dia sodakohnya istiqomah gitu. Nah, bisa jadi dari jalur sodakoh itu dia diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada juga dia ke sodakohnya nggak ada karena dia memang orang nggak punya, ya sholatnya biasa aja. Tapi baca Qurannya nih. Nah, bisa jadi dari jalur itu dia diangkat menjadi wali min auliyaillah, salah satu kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi ketika kita sudah baca Al-Quran tadi disebutin tilawatul Quran fadilah, membaca Al-Quran itu utama. Wal amalu bihi fadilatun, tapi ngamalinnya itu wajib. Ya, makanya kita sedikit-sedikit harus baca juga terjemahnya. Misalnya Al-Fatihah, kita sholat sehari semalam baca Al-Fatihah. Ya, As-Sab'ah ini kan 7 ayat yang selalu diulang-ulang dalam sholat, diulang-ulang terus. Nah, itu iseng-iseng minggu nih di rumah nih buka gimana? Apaan sih yang mau baca sehari semalam ini maknanya? Gitu kan? Kita baca. Karena kan setiap kita baca Al-Fatihah dimanapun kapanpun itu harus ditutup dengan amin. Kita lagi tahlilan baca Al-Fatihah nih, amin. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa. Ada doa-doa yang mana kita harus aminin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang kita doakan. Jadi gitu Bu ya, ngamalin. Jadi ketika kita udah baca Al-Quran, kita amalin. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, karena ketika beliau mengajarkan kepada santrinya itu surah Al-Ma'un. Al-Aitan alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ketika beliau Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Ma'un itu kagak indah. Santrinya bingung, kok Kiai ngajarin kita ini kagak indah gitu. Al-Ma'un lagi, jelasin Al-Ma'un lagi. Ternyata apanya? Al-Ma'un nungguin santrinya ngamalin apa yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Akhirnya ketika itu santrinya paham tuh, oh jangan-jangan kita suruh ngamalin. Akhirnya santri-santrinya itu patungan seadanya dia patungan, dia belanja ke pasar itu dibagi-bagiin ke orang-orang. Ya. Nah, ketika udah seperti itu, kayak Ahmad Dahlan melihat, baru indah. Oh, ternyata Haji Ahmad Dahlan itu pengen santrinya bukan cuma sebatas baca, bukan cuma sebatas dia bisa baca, tapi kayak Ahmad Dahlan ingin santri-santrinya itu ngamalin apa yang dibaca sama dia, yang kesehariannya dibaca sama dia.
Makanya ada yang bilang kalau Muhammadiyah itu kan pengamalannya gitu, makanya kan Muhammadiyah ada rumah sakit, dengan sekolah, yang itu lebih ke arah sana gitu. Ada yayasan apa gitu. Ya. Tadi tuh, nah kayak ibu nih, setiap hari kalau minimal seminggu sekali hari Jumat kan baca surah Yasin tuh tadi tahlilan ya. Tahlilan baca surah Yasin. Nah itu Pak, ya sedikit baca Bu. Di sini kan di Amosat Yusa malam Kamis itu kan dibaca tuh tafsir surah Yasin Hamalizada. Ya Yasin, apa Yasin maknanya? Itu dijelasin tuh dalam kita tafsir surah Yasin Hamalizada. Ada 5 makna. Salah satunya ulama itu ada yang menafsirkan memaknai Yasin itu singkatan dari ya insan. Ya insan. Maksudnya apa? Hai manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memanggil Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ya insan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya insan itu panggilan Allah kepada Rasulullah. Maka ada lagi yang memaknai bahwasanya Yasin itu adalah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu nama beliau. Ya ada Abul Qasim kan ya. Tadi ibu Rasulullah ya. Ala Yasin Habibillah. Ya, Ala Yasin Habibillah. Toha juga namanya. Gitu. Jadi ini bacaan. Boleh nanti kita kapan-kapan baca tafsir surah Yasin. Ya di sini kita pelajari tafsir surah Yasin. Biar ketika ibu baca itu ketika baca tuh ya kebaca tuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu sambil baca udah belajar yang tuh karena ibu udah belajar tafsirnya, udah belajar maknanya. Oh ternyata ketika dibaca itu tuh wah seperti ini. Pada nama itu al-yawma nakhtimu ala mulut kita dikunci ya, tangan kita yang ngomong. Waktu kali guna aidihim, tangan kita ngomong itu udah belajar yang jadi bisa jadi nangis gitu ketika baca surah Yasin. Karena apa? Karena paham maknanya. Nah insya Allah ketika paham maknanya, ancaman-ancaman itu ya ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang durhaka. Nah kita akhirnya menjauh dari hal-hal yang Allah larang, tidak melakukan. Berikutnya wa ziyaratul kubur, dan ziarah ke kuburan. Ziarah kan mengunjungi. Ya ziarah. Jadi bahasa Arabnya kalau ada ja'a juga bisa maknanya mengunjungi. Tapi maknanya tuh ja'a itu dekat ya. Ada aqbala juga maknanya bisa menerima atau mengunjungi. Ada da'a itu sama juga mengunjungi. Di bahasa Arab tuh kenapa Allah pilih bahasa Arab itu? Ya hebatnya tuh bahasa Arab. Allah pilih bahasa Arab itu untuk turunnya Al-Quran itu bahasa Arab. Maknanya lama tuh ada ja'a, da'a, aqbala, ada zaro, ya mengunjungi. Cuma maknanya masing-masing. Nah zara ini lebih identik ke ziarah kubur karena ada maknanya tawasul. Ya, ayat kubur sholihin. Jelasnya ziarah kubur ke makam orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang soleh, ada orang alim, ya ada orang soleh, kita ziarah ke makamnya. Fadilatun itu utama, ya utama. Jadi ibu kalau mau misalkan jalan-jalan mana jalan kubur, mana yang dekat dulu, jangan makam Batang. Nah itu utama. Tapi ada makna lagi yang lebih utama, wal isti'dadu laha. Ya, artinya apa? Mempersiapkan bagi kita memasuki kuburan. Ya. At-tahayyatu lidukhulil qabri bi fi'lil amali shalihah. Kita datengin kuburan orang-orang soleh. Itu utama. Nah, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke liang kubur itu kewajiban. Wajib. Ya. Kalau saudara-saudara kita, keluarga kita yang udah meninggal itu enak. Kenapa bisa dibilang enak? Ya karena dia punya keluarga yang kayak ibu-ibu ini. Doain, datang ke pengajian. Tadi disebutin ya, wana khususan li arwahi minna. Silakan sebutkan keluarga yang meninggal dunia. Ibu sebutin itu. Semua dibaca itu akhir fa'ala wa darajat wa ta'ala hasanah. Ya kalau kita meninggal nih, orang-orang yang kita tinggalin ini kira-kira kayak gitu enggak? Makanya kita bilang yang udah meninggal yang dalam keluarga kita enak. Kenapa? Ya karena meninggalkan orang-orang yang seperti kita gitu.
Ya meskipun seminggu sekali gitu ya, kita doain. Ya jangan sampai seminggu sekali. Habis sholat kita doain. Orang tua kita doain. Yang paling merawat kita, semuanya kita doain. Nah giliran kita nih, ketika kita meninggal, bagaimana? Ya, orang-orang yang ahli waris kita lah gitu. Seperti kita datang kalau pengajian, atau setiap habis sholat doain kita enggak? Nah makanya dari sekarang kita harus mempersiapkan, ya, harus mempersiapkan apa? Memasuki kuburan. Ya karena nauzubillah min dzalik, bisa jadi kita meninggal itu dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, bisa jadi itu nauzubillah min dzalik. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, kami mohon kepadamu husnal khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya karena dulu pernah saya jelasin di sini ada cerita Bal'am bin Ba'urah. Saya ulang lagi, Bal'am bin Ba'urah ini seorang yang dicintai oleh Allah, artinya wali. Dan Bal'am ini punya murid itu wali juga. Coba kalau wali, muridnya wali, ini tingkatannya Bal'am seperti apa? Imam Ghazali menceritakan akhirnya Bal'am itu digoda sama iblis dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, dia mengakui bahwa iblis adalah Tuhannya. Artinya buat apa tuh? Buat perhatian ke kita semua, bahwasanya peluang untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu ada. Makanya kita harus selalu memohon kepada Allah agar dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kata Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Ali Al-Haddad itu ada 5, sekurang-kurangnya ada 5 orang. Kalau dia senantiasa melakukan 5 hal ini, itu dia bisa kemungkinan su'ul khatimah. Yang pertama itu al-mutahawinu bis shalah, dia itu senantiasa ninggalin sholat. Artinya sholatnya kayak orang cakep gitu. Kalau mau sholat enggak. Kalau mau sholat dia sholat, kalau enggak ya enggak gitu. Nah ini kemungkinan Bu, dia ketika meninggal itu nauzubillah itu dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi hati-hati. Lalu yang berikutnya al-mudminu li syurbil khamri. Dia juga senantiasa meminum khamr. Khamr itu apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap hal yang memabukkan itu disebut khamr. Ya. Jadi apapun itu, kalau itu sifatnya memabukkan itu khamr. Ya, minuman keras, apalagi itu ganja, heroin, sabu-sabu, apaan aja. Ya jadi apapun itu ketika itu bisa memabukkan, maka itu disebut khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Nah kalau dia selalu mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan itu bisa dipastikan atau memungkinkan peluang dia lebih besar mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, kita kan kagak tahu meninggalnya kayak apa. Kalau ditandain doang sih, kalau ditandain dulu sama Allah sih masih mending. Kayak ada bandar narkoba ini, bandar ekstasi. Si Freddy Budiman kalau nggak salah. Nah, itu kalau dia mana karena dia ketangkap dulu sama polisi. Ketika dia ditangkap polisi, dia kena hukuman mati. Nah ketika dia kena hukuman mati, dia tobat tuh, dia nangis sehari semalam, nangis. Nah terus divonis, kamu dapat hukuman mati pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Ya udah, ada nggak permintaan terakhir? Akhirnya Freddy bilang, saya punya 2 permintaan. Apa permintaan? Yang pertama, ketika saya ditembak, jangan tutup mata saya. Jadi mata saya biar dibuka, kan biasanya ditutup tuh. Kata Freddy Budiman, saya nggak mau buka mata saya, biar saya mau melihat dosa-dosa saya. Terus yang kedua, tolong tembak saya setelah saya selesai mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu kan dikasih tanda-tanda dulu. Nah kalau tahu meninggal, artinya memang orang yang diberi peluang taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang gitu, saya tolong tembak saya ketika saya sudah selesai mengucapkan la ilaha illallah. Kan gitu. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Barang siapa yang di akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Nah, itu kalau kayak gitu kita, tapi masa kita mau menjadi pengedar narkoba dulu kan enggak. Ya, makanya kita harus persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita untuk apa? Untuk masuk ke liang bumi. Ya, jadi itu tadi. Ya, kalau didukung oleh pabrik BPL a'mal shalihah. Jadi mempersiapkan diri kita untuk masuk ke kuburan dengan amal-amal yang soleh. Fardhotun itu adalah kebaikan. Apa? Fardu kewajiban. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit, yang mengunjungi orang yang sakit, fardhu itu utama. Ya, jadi kalau ada tetangga kita sakit, jenguk. Malah kalau Rasulullah itu, kalau ada sahabatnya yang nggak hadir di taklim nih, sehari ya sekali, Jumat ini nggak hadir, Jumat besok nggak hadir, Jumat besok lain hadir, tiga kali nih, itu dijenguk, dibawain makanan, dibawain roti, dibawain kurma, dibawain kurma, dibawain. Dijenguk, padahal mereka kagak sakit, malas gitu, jangan malas atau ada halangan apa. Begitu. Ini guru kita, guru Hari Sakam itu pernah cerita sama saya. Dulu waktu beliau ngaji di Mu'alim Sami Hadani, itu beliau pernah nggak hadir beberapa kali gitu. Nah, kebetulan teman ngaji beliau tuh ada Kiai Lutfi, Kiai Soleh Zawawi. Kiai Soleh Zawawi itu beliau orang lama. Mangga anaknya itu Kiai Lutfi Zawawi. Nah, ini beliau sama Kiai Solehnya, Kiai Soleh Zawawi. Itu beliau bilang, aneh dijenguk sama Kiai Soleh Zawawi. Kiai Soleh Zawawi bawain buah gitu. Kata beliau itu datang Kiai Soleh Zawawi. Jadi ngapain? Aneh menjenguk Haris gitu. Kata beliau cerita, ente sakit ya? Enggak, aneh nggak sakit. Oh, ngaji. Dibawa dari ada jadi sakit. Akhirnya kata beliau, besok aneh ngaji lagi. Kalau yang pertama kata beliau, malu juga. Jadi ke saya ke santri-santri biar semangat gitu. Ya, jadi kayak gitu Bu. Jadi utama tadi menjenguk orang yang sakit. Nah, kalau ada teman-teman kita yang nggak hadir, boleh yang semangat hadir juga gitu. Wa tiaqadul wasiyati fardhu, dan membuat wasiat itu fardhu, itu lebih baik. Artinya kewajiban. Artinya kalau kita udah merasa dekat lah gitu ya, dekat sama kematian, walaupun juga nggak pasti tidak bikin wasiat, itu penting. Yang namanya kematian ya nggak ada tahu. Saya punya temanku perempuan itu ketabrak gambarnya banyak motor, koma itu hampir 2 bulan. Ketika ada kondangan atau nikah, ada dia. Itu teman-teman pada menjenguk dia. Jadi kalau pas dipasangin koma tuh ngaco, udah ngaco apa. Jadi di bawah alam sadar dia udah mau mati-mati. Pas kondangan ada dia. Jadi dokter itu udah memvonis dia udah mau. Tapi ternyata Allah punya kehendak. Ya, Allah punya kehendak lain. Hadir dia. Sekiranya gitu. Nah itu bikin wasiat. Atau memang sekarang lagi sehat, ya bikin wasiat. Buat ini utang sama si ini. Ya, kasih ke orang yang percaya, nanti kalau tidak buka gitu. Nah itu lebih utama.